Halo kids semuanya, happy Sunday ya. Kak Marki mau sapa adik-adik nih yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube juga. Untuk yang di Zoom bisa open cam ya. Kak Marki mau lihat wajah adik-adik semuanya. Coba kalian lambaikan tangan dan kasih hai untuk semuanya. Hai, udah pada rapi, udah pada keren, udah pada cantik, udah pada ganteng semuanya. Oh iya, sebelum kita mulai, yuk Kak Marki mau ajak semua Shouters Kids yang ada di rumah untuk berdiri dan shout out sama-sama bareng Kak Marki. Kak Marki hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Shouters Kids, fun and connected. Lagi yang lebih keren, lebih semangat ya. Shouters Kids, fun and connected. Wah seneng banget karena kita udah pada semangat ya yang ada di rumah. Oke deh, yuk kembali duduk dengan rapi. Kak Marki mau sampein beberapa pengumuman. Dan sebelum ibadah dimulai, yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi dan duduk dengan tenang. Yang kedua, siapkan Alkitabnya. Dan yang ketiga, siapkan persembahannya. Dan keempat, yuk memuji Tuhan dengan semangat. Dan kelima, untuk para papa mama, harap mendampingi kids selama ibadah minggu berlangsung. Dan sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati. Kami mau memulai ibadah Shouters Kids dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shouters Kids, fun and connected. Hello Shouters Kids. Kita mau mulai memuji Tuhan. Jadi siap-siap ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kids, aku percaya ketika kalian membutuhkan apapun itu, Tuhan selalu mencukupkan. Amin. I'm reading my BIBLE, and this is how it says to me. It tells me that you'll never ever alone. I'm learning how JSUS come down to us and gave his best. Without a doubt, best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 knock,
God opens up the door. Okay, let's wave our hands together. I'm reading my Bible, and this is how it says to me. It tells me that you'll never ever alone. I'm learning how JS2S came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you ever know. Our God knows. Our God knows exactly what I need. So I remember this. Let's go! When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Our God knows exactly what I need. So I remember this. Let's go! When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh yeah. Hai kids, balik lagi sama aku, Kakak J. Sekarang waktunya untuk memberi. Sebelum kita memberi, aku mau kasih kalian satu ayat firman Tuhan dari Matius 13 ayat yang ke-8. Aku bacain ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah kids, sebelum kalian memberi, aku mau encourage kalian sedikit nih. Kan di sini firman Tuhan bilang, ada sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Nah, yang jatuh ini maksudnya itu adalah benih. Kan firman Tuhan bilang, Tuhan itu ngasih kita benih dan roti. Roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Jadi aku mau encourage kalian untuk ayo memberi benih kalian, jangan dimakan semua. Karena kalau kalian memakan benihnya juga, kalian nanti tidak bisa menuai gitu. So, saat kalian dapat berkat, kalian sisihkan benihnya untuk kalian tabur lagi, dan rotinya boleh kalian makan, supaya nanti saat waktunya menuai, kalian bisa mendapatkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat dari benih yang kalian tabur. Dari benih yang sedikit itu bisa berbuah banyak gitu. Nah kids, aku mau encourage kalian untuk memberi dari misalkan uang jajan kalian nih. Misalkan kalian dapat uang jajan 10.000 gitu. Nah, kalian bisa sisihkan uangnya sedikit untuk menjadi benih, kalian kasih ke persembahan gitu, supaya kalian nanti bisa menuai. Kayak janji Tuhan yang bilang di ayat tadi, bisa 30, 60, bahkan 100 kali lipat, lebih banyak dari yang kalian tabur. So, ayo kita memberi dengan sukacita ya kids. Yuk sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kids mau persembahan. Aku percaya mereka sudah menyiapkan benih yang terbaik Tuhan. Mereka percaya kalau mereka menabur, pasti mereka dapat 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat Tuhan dari benih yang mereka tabur. Terima kasih, berkati kids semua di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke kids, selamat memberi. Shouters Kids, fun and connected. Dah. Kids, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita
siapkan hati kita. Kita mau merenungkan akan kebaikan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Engkau Tuhan. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Mari kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita, kids. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu berada bersama-sama dengan kita. Dan kuasanya sangat besar melalui apapun itu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
Shouters Kids, fun and connected. Oke. Shalom kids, selamat hari Minggu semuanya. Halo. Hai. Semua yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, hai semuanya. Apa kabar kalian? Pasti kalian semua sehat-sehat. Pasti kalian semua diberkati. Amin. Nah, hari ini kita mau berdoa dulu ya. Kakak mau sharing, Kak Joshua mau sharing firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Joshua mau ajak kita untuk berdoa dulu. Yuk kita lipat tangan. Tangannya semua lipat. Bukan lipat begini ya. Lipatnya gini. Oke. Terus tutup mata. Nggak boleh buka sebelah. Nggak boleh krip-krip gini. Nggak boleh. Tutup mata semuanya. Oke? Oke. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk mama papa yang sehat. Adik kakak yang sehat. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan buat kami, membuat kami kembali bersuka cita, kembali bersemangat. Terima kasih Bapak. Amin. Oke. Nah, Kak Joshua senang banget nih ketemu sama kids lagi setelah sudah beribu-ribu tahun. Enggak ya, lebay ya. Kita udah lama ya, kita nggak ngobrol, kita nggak ketemu. Nah, hari ini Kak Joshua mau share firman Tuhan. Temanya adalah Tuhan Yesus berkuasa. Apa? Semua katakan Tuhan Yesus berkuasa. Sekali lagi, yang kencang. Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Amin dong. Nah, kids, Kak Joshua mau tanya nih. Di rumah kids punya ini nggak? Punya ini apa? Krayon? Bukan. Ini adalah lilin. Gunanya buat apa? Untuk apa? Iya benar, untuk menerangi. Kalau misalnya mati lampu kan, kalau di rumah suka ada mati lampu ya, coba-coba cuk gitu ya, gelap, wah gitu ya. Nah biasanya mama papa ambilin ini supaya kita nggak kegelapan lagi. Nah kids, ini kalau kakak kasih korek, nggak nyala dia. Nah, lilinnya nyala, ya kan? Nah, terang nggak? Terang. Jadi kalau misalnya kids ada di ruangan gelap gimana? Jadi kelihatan nggak muka mama papa? Jadi kelihatan nggak ada kursi? Jadi nggak kepentok. Karena ada apa? Ada lilin ini. Ini sumber penerangan kalau kita mati lampu, bener ya? Nah kids, tau nggak? Ada sumber penerangan yang jauh lebih besar. Itu apa? Boleh lampu, apalagi? Boleh apa? Senter, iya boleh. Lampu mobil papa kak, iya benar boleh. Apalagi ya, kembang api kak, boleh juga kalau tahun baruan ya. Tapi tahu nggak, sumber cahaya dari seluruh bumi ini itu berasal dari mana? Dari matahari, benar ya? Kita pasti belajar dong di sekolah ada matahari. Ini kakak mati dulu ya, takutnya ntar tangan kakak kena ini panas, oke? Happy birthday, enggak ya? Aduh panas. Nah, kakak taruh dulu. Nah, kids, jadi di alam semesta ini, bumi specifically, sumber penerangannya itu matahari. Makanya ada siang, ada malam. Matahari itu kalau kids tahu, ukurannya ratusan kali lipat lebih besar dari bumi. Besar banget, gitu ya. Dan matahari itu benar-benar bukan cuma penerangan. Jadi pohon-pohon di seluruh dunia ini bisa hidup karena ada matahari. Bahkan kita bisa bertumbuh, kita bisa punya rambut yang warna hitam, kita bisa punya kulit seperti ini, kita bisa sehat gitu ya. Terus binatang-binatang bisa punya keturunan. Terus semua makhluk hidup di dunia ini bisa bertumbuh dengan sehat. Karena apa? Karena ada matahari, benar. Jadi matahari itu sumber kehidupan. Walaupun kalau siang-siang, aduh panas nih ada matahari nih, Tuhan minta awan dong, nah gitu ya. Kadang kita juga suka kepanasan. Tapi tahu nggak, matahari itu benar-benar kalau kita nggak ada matahari, teman-teman kids, waduh, nggak ada yang bisa tumbuh tuh. Kita nggak bisa makan bayam, kita nggak bisa makan kangkung, kita nggak bisa makan, bahkan kita nggak bisa makan burger. Karena bahan bakunya burger itu kan semua
dari alam, bener nggak? Dari rotinya gandum, terus sayurnya, dagingnya dari sapi. Sapi kalau nggak ada tumbuhan makan apa? Ayo, masa sapi makan sapi? Kan nggak mungkin dong. Jadi sapi juga perlu tumbuhan, dan tumbuhan berasal dari makanannya dari mana? Fotosintesis. Kalau kids yang udah SD kelas berapa ya? Kelas 4 ke atas mungkin belajar kali ya. Fotosintesis, karena ada matahari, tumbuhan bisa berkembang gitu. Nah, jadi harus bersyukur kalau kita lihat matahari. Wah, terima kasih Tuhan buat matahari. Ini benda yang luar biasa banget. Dan kids tahu nggak? Matahari yang hebat itu, yang besar itu, yang ciptain siapa? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus ciptain sesuatu yang sehebat itu, sebagus itu. Mana ada manusia yang bisa ciptain matahari? Nggak ada. Semua manusia menggunakan matahari. Beda ya, menggunakan sama menciptakan. Kalau menggunakan artinya kita pakai. Tapi kalau menciptakan, kita yang bikin. Nah gitu. Misalnya kids bikin Lego, yang main adiknya kids misalnya gitu ya. Legonya misalnya dibikin gedung, yang mainin, yang menggunakan adiknya kids gitu ya, atau mungkin kakaknya kids gitu. Tapi yang bikin siapa? Adik-adik, bener nggak? Nah, begitu juga matahari. Matahari itu Tuhan Yesus yang bikin. Wow, hebat banget. Terus apa lagi ya? Kan topiknya Tuhan Yesus berkuasa nih. Nah, terus kita pernah dengar kan cerita tentang bangsa Israel yang nyebrang lewat lautan. Pernah dengar? Jadi, gimana sih kok bisa ceritanya begitu? Jadi waktu itu bangsa Israel lagi dikejar-kejar sama bangsa Mesir, mau dijajah, mereka mau dijadiin budak. Terus pas mereka lagi lari dikejar, terus di depan mereka dihadapkan sama laut gitu ya, laut mati namanya. Mereka kalau balik ya mereka pasti ditangkap sama orang-orang Mesir. Akhirnya mereka percaya sama Tuhan, mereka berdoa sama Tuhan. Musa gitu ya, Nabi Musa berdoa sama Tuhan. Akhirnya tahu apa yang terjadi? Tuhan lewat Musa, Tuhan belah lautan. Bayangin air dibelah. Coba kids ke kamar mandi sekarang, coba belah pakai tangan air, bisa nggak? Atau pakai pisaunya mama buat masak, belah. Kan biasanya mama pakai pisau buat belah daging, buat belah kue, buat belah sayur gitu ya. Coba kids ambil pisau gitu atau ambil apapun gitu ya, belah air, bisa nggak? Kakak jamin nggak mungkin bisa. Kalau kids bisa, kasih tahu Kak Joshua, hubungin ke nomor ini. Oh nggak bercanda. Kalau kids bisa belah air pakai tangan atau pakai benda apapun, waduh, itu udah beda cerita tuh. Tapi pasti nggak ada. Dan bayangin laut, ini laut loh kids. Bayangin, coba kids bayangin laut yang luas, yang air yang begitu banyak, itu dibelah supaya bangsa Israel bisa jalan lewat di daratan keringnya, di tengah-tengah. Jadi pas mereka jalan nih, kanan kirinya nih tembok air nih. Jadi bisa ngeliat ikan-ikan, bisa ngeliat batu karang, bisa ngeliat SpongeBob, ngeliat Patrick gitu ya. Mereka bisa jalan di tengah-tengah dan mereka selamat dari kejaran orang Mesir. Wow. Habis itu setelah mereka lewat semua nih, bangsa Israel ada 2 juta orang. Bayangin 2 juta orang, banyak banget. Dan mereka lewat semua. Habis itu yang dilakukan sama Musa apa? Yang dilakukan Tuhan lewat Musa apa? Ditutup lagi. Wow, udah kayak pintu ya, tutup buka ya. Jadi bayangin, hebat banget Tuhan kita. Dia berkuasa atas alam semesta. Wow. Apalagi? Oh, kids pernah dengar nggak cerita waktu itu Tuhan Yesus lagi di kapal sama murid-muridnya, 12 muridnya gitu ya. Lagi di kapal, bukan kapal pesiar ya, bukan kapal yang gede gitu, kapal perang, bukan. Ini lagi bukan kapal, perahu. Pernah lihat perahu? Perahu kecil. Mungkin kids yang pernah ke laut, ke pantai atau ke sungai pernah ya main perahu ya gitu. Nah, jadi ceritanya waktu itu mereka mau nyebrang nih Danau Galilea. Danau, ini masih danau, belum laut. Tapi Danau Galilea pun kalau kids nanti kalau udah gede ke Israel, Danau Galilea pun besar. Nah, saking besarnya sampai danau ini bisa ada badai. Bayangin, besar banget danaunya gitu ya. Bisa ada badai di situ. Nah, jadi kebetulan pas mereka lagi naik perahu itu, mereka mau nyebrang di tengah-tengahnya, dan ini udah malam gitu ya, mereka kena badai kids. Jadi perahunya terombang ambing gitu. Kesana sini.
murid-murid 12 orang semua ketakutan, teriak-teriak, tolong, gimana nih? Wah, itu airnya, ambil ember, buang airnya. Nah gitu, mungkin karena panik mereka. Wah, tapi ada satu orang yang tenang, bahkan tidur di tengah-tengah badai, bahkan di tengah-tengah kapal mau tenggelam. Siapa orangnya? Bukan ini ya, bukan muridnya Tuhan Yesus pasti. Yang tidur siapa? Tuhan Yesus. Gitu. Kenapa kok bisa tidur? Dia tenang aja karena dia tahu dia yang berkuasa atas semuanya. Jadi di tengah-tengah perahu yang udah mau tenggelam nih, murid-murid bangunin Tuhan Yesus. Guru, ini kapal kami mau tenggelam, gimana nih? Akhirnya Tuhan Yesus ngapain? Dia bangun, habis itu ngapain dia? Dia bilang sama badainya, badai, jadilah reda. Lagi heboh gitu. Setelah Tuhan Yesus ngomong, tiba-tiba reda, hujannya langsung berhenti, awan gelapnya langsung hilang, langsung cerah. Wow, bukan cerah ya, mungkin awan badainya, awan hujannya udah nggak ada lagi karena lagi malam-malam gitu ya. Langsung nggak ada badai lagi gitu, langsung reda semuanya dan akhirnya mereka bisa selamat sampai ke tepi danau. Wow, kok bisa ya? Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkuasa. Sekali katakan, Tuhan Yesus berkuasa. Mana? Yesus? Iya benar, Tuhan Yesus berkuasa. Bayangin, dari semua cerita-cerita itu baru 3 yang kakak ceritain. Masih ada ratusan cerita lain yang menunjukkan betapa alam semesta ini yang kuasain tuh Tuhan kita. Anyway, alam semesta ya, bukan cuma bumi loh. Bumi itu kan, ya kita bumi. Tapi di luar bumi kan ada planet Mars, ada planet Venus, ada planet Merkurius, Neptunus, Jupiter. Oh, jadi pelajaran nih? Enggak. Banyak. Bahkan bintang-bintang yang ada miliaran. Itu yang ciptain siapa? Tuhan Yesus. Hebat banget ya. Dan luar biasanya tahu nggak kids? Lebih luar biasanya lagi apa? Tuhan Yesus tinggal di mana? Iya di surga benar. Tapi yang dia lebih suka tahu nggak tinggalnya di mana? Bukan di surga loh. Tuh tinggalnya di dalam hatinya kids. Wow. Karena dia tinggal di dalam kids jadi apa? Jadi punya kuasa yang sama. Bahkan firman Tuhan bilang gini, kamu akan melakukan hal-hal yang akunya itu siapa? Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong. Aku lakukan bahkan lebih besar lagi. Wow, Tuhan bilang sama kita, dia menjamin bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang dia lakukan bahkan lebih hebat lagi. Wow, kebayang nggak sih? Harus bisa bayangin. Mungkin sekarang nggak bisa bayangin ya, tapi harus bisa bayangin. Gimana caranya kak? Berarti aku bisa pindahin gunung kak? Ada loh ayatnya, firman Tuhan bilang apa? Iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. Itu janji Tuhan loh. Wow, hebat banget ya. Jadi kak, aku bisa dipindahin gunung Salak. Ya bisa aja, tapi jangan dipindahin. Kasihan nanti yang orang tinggal di bawah situ, mereka nyaksar lagi. Oh, kok gunungnya nggak ada gitu ya? Karena kids yang pindahin. Nah, jadi kenapa kakak kasih tahu itu supaya kids bisa tahu nih bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, dan Dia tinggal di dalam hati kita. Wow, Dia nggak jauh-jauh. Bayangin Tuhan yang besar itu tinggalnya bukan di surga yang jauh di sana yang nggak tergapai gitu ya, tapi Dia tinggalnya di sini. Kalau di sini dekat nggak? Dekat. Kids bisa tinggal langsung, Tuhan Yesus, tolong aku karena aku lagi sakit. Aku percaya aku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Atau kids bisa berdoa, Tuhan Yesus, mama papaku lagi nggak ada uang, lagi kesulitan. Aku berdoa berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Aku percaya berkat Tuhan lebih dari cukup buat mama papa. Nah, kids bisa langsung ngomong sama Tuhan Yesus, kasih tahu apa yang menjadi kebutuhannya kids, dan Tuhan Yesus bakal wujudkan. Pasti kan Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang baik. Gak mungkin Dia kasih yang buruk. Gak mungkin Dia kasih misalnya kids minta nasi kayak gitu, terus Tuhan kasih batu. Gak mungkin. Gak mungkin dikasih batu. Pasti dikasihnya
Bahkan bukan cuma nasi pakai chicken nugget, pakai kentang, pakai macam-macam tuh. Jadi kids mintanya nasi tapi dikasihnya lebih dari nasi, dapetnya nasi goreng. Gitu, kakak suka banget nasi goreng sosis. Siapa yang suka nasi goreng sosis? Angkat tangan. Sama kita. Nah, gitu, hebat banget Tuhan kita. Nah kids, ayo ingat di saat kids lagi ada masalah, di saat kids lagi sedih, di saat kids lagi sakit, atau mungkin kids lagi nggak mood karena mungkin teman-teman sekolah nyebelin, atau kakak adik nyebelin, atau mama papa mungkin lagi nggak di rumah, kids lagi sendirian. Ayo ingat bahwa kids itu selalu ditemenin sama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Jadi kids bisa perintahkan semua hal yang buruk itu menjauh dari hidupnya kids, menjauh dari kehidupan keluarga adik-adik juga. Gitu. Kakak jadi keinget satu cerita lagi. Waktu itu ada satu raja, belum jadi raja sih dia, tapi dia udah istilahnya apa? Udah di booking gitu ya. Dia udah disahkan menjadi seorang raja nanti. Namanya siapa? Pasti kita tahu. Namanya Daud. Nah, waktu itu dia belum jadi raja, tapi waktu itu bangsa Israel kan lagi ngelawan bangsa Filistin tuh ya. Terus kita tahu kan ada Goliat, bener ya? Yang tingginya. Waktu itu kakak pernah cerita tuh yang tingginya lebih tinggi dari pintunya kids, hampir 2 meter lebih, hampir 3 meter. Tinggi banget ya. Dan waktu itu Daud kecil badannya, mungkin sekecil Kak Joshua. Pendek gitu ya. Dia harus melawan orang yang tinggi raksasa besar. Ada satu kalimat yang Kak Joshua suka banget, yang dikatakan sama si Daud ini. Dia bilang apa? Ke Goliat. Anggaplah Goliat ini penyakitnya kids. Anggaplah Goliat ini masalah keluarganya kids. Atau anggaplah Goliatnya ini keperluannya kids yang mungkin saat ini kelihatannya kok nggak dapat. Anggaplah Goliat masalahnya gitu ya. Lihat deh, Daud ngomong apa sama Goliat. Kamu datang kepadaku membawa pedang, aku datang kepada kamu membawa nama Tuhan. Wow, itu powerful banget. Bayangin, ada ancaman datang sama Daud. Dia bilang apa? Itu bukan apa-apa buatku. Karena apa? Karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan Yesus yang berkuasa, itu berjalan mendampingi aku. Wow, itu powerful banget. Itu kata-kata yang penuh dengan makna banget. Nah kids, ayo ingat bahwa kids itu berkuasa. Sama seperti Tuhan Yesus yang berkuasa. Dia menaklukkan, bahkan dia menaklukkan kematian. Siapa yang bisa menaklukkan kematian? Gak ada. Gak ada yang bisa lari dari kematian. Tapi dia bisa bangkit dari kematian kids. Dia mengalahkan kuasa iblis, kuasa jahat. Oh iya, ingat, di kamar mandi nggak ada setan. Kenapa? Karena waktu kids masuk ke kamar mandi, setannya kabur. Oke, waktu mati lampu di pojokan, di gudang, itu nggak ada setan. Kenapa? Karena waktu kids masuk ke sana, setannya kabur, ngibrit. Kenapa? Karena ada orang yang berkuasa. Wah, gitu. Jadi nggak boleh langsung, ada setan, takut. Enggak. Setannya yang, ada anak Tuhan, kabur. Nah gitu. Itu setan kayak begitu loh. Percaya nggak? Harus percaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus udah mengalahkan setan. Gitu. Hebat ya Tuhan kita ya. Hebat banget ya. Coba bilang sekali lagi. Tuhan Yesus berkuasa. Apa? Iya, Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Oke. Kids, kita mau doa ya. Kakak udah selesai sharingnya. Kakak percaya sharing ini jadi kekuatan buat kids. Kids jadi semangat lagi ngadepin sekolah, menghadapi teman-teman, menghadapi keluarga, menghadapi semuanya. Oke, yuk kita satu dalam doa ya. Tuhan, kami ucap syukur buat firman hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami nggak perlu ketakutan, kami nggak perlu ragu, karena kami percaya Tuhan hidup di dalam kami dan kami pasti keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur, aku memberkati kids yang ada di rumah yang sedang mendengarkan. Apapun yang menjadi keperluan mereka, kebutuhan mereka, aku percaya mereka menemukan semuanya di dalam
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Oke, terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah dengerin. Buat kids, kakak seneng banget buat kids yang dengerin firman Tuhan, karena firman Tuhan itu gak akan pernah sia-sia. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Oke kids, kini saatnya kita untuk mendeklarasikan iman kita bersama-sama. Kakak mau ajak kids yang udah bisa baca atau yang sudah hafal untuk kita mengucapkan ini bareng-bareng ya. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku percaya aku berharga dan dikasihi Tuhan. Aku sehat, pintar, dan berkemenangan. Aku adalah garam dan terang dimanapun aku berada.